setelah selesai dari berdoa itu, kita usapkan kedua telapak tangan kita ke wajah. Jadi misalnya sudah selesai gitu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Ditutup dengan alhamdulillahi rabbil alamin, terus diusapkan ke wajah. Ya, itu adab berdoa yang berikutnya, diusapkan ke apa? Wajah. Dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama, ya, pendapat jumhur, mayoritas niku kebanyakan ulama. Dalilnya hadis dalam Sunan Abu Dawud nomor 1492 dari sahabat Sa'id bin Yazid dari bapaknya, beliau berkata, ini hadisnya gitu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza da'a farafa'a yadayhi masaha wajhahu bi yadayhi. Hadisnya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apabila berdoa, beliau mengangkat kedua tangannya, kemudian setelah selesai masaha wajhahu bi yadayhi, mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Niku hadisnya. Hadisnya dalam Sunan Abu Dawud nomor 1492. Mungkin ada yang berkata, wah itu hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Oke, ya kita layani. Memang hadis ini ada sedikit kelemahan, tapi kelemahannya ringan. Karena dalam sanad hadis ini ada seorang rawi namanya Hafiz bin Hasim bin Utbah. Itu rawi lemah. Ini bicara ilmu hadis, Pak. Tapi ya tidak apa-apa, kita layani aja. Ya, kita jelaskan karena ini ilmu. Itu memang ada rawi itu, maka hadisnya itu lemah, dhaif. Tapi hadis ini lemahnya ringan dan dikuatkan dengan jalur-jalur lain, ya, dari jalur-jalur yang lain seperti hadis Ibnu Abbas. Jalur lain hadis Ibnu Abbas dalam Sunan Abu Dawud nomor 1485. Kemudian dikuatkan lagi oleh riwayat lain, ya, dari sahabat Umar bin Khattab, dari riwayat Imam Tirmidzi. Kemudian dikuatkan lagi oleh sebuah riwayat yang lainnya, ya, dalam Sunan Tirmidzi juga dari sahabat yang lainnya. Nah, dari lemah ringan itu digabungkan. Ini bicara ilmu mustalah hadis. Ilmu hadis itu memang rumit. Dari yang lemah 1, lemah 2, lemah 3, lemah dikumpulkan jadi kuat. Seperti ngeten lho. Niki ada karung isi beras 50 kilo. Ini ada 3 orang, lemah. Nek orang pertama angkat sendiri enggak kuat. Orang kedua sendiri enggak kuat, tapi 3 orang ini dikumpulkan ngangkat bareng. Kuat enggak? Jadi kuat. Ini ilmu hadis begitu, Pak. Lemah, kumpul ke jadi naik derajatnya hasan. Derajatnya jadi hasan, baik. Jadi bisa dipakai berdalil dan diamalkan karena naik ke derajat apa? Hasan. Jadi diusapnya itu. Jadi hadisnya jadinya hasan. Atau bisa dikatakan sahih. Bukan lemah lagi karena sudah dikuatkan oleh berbagai riwayat tadi. Lah hadis tentang mengusap wajah itu di antaranya telah dihasankan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam Bulughul Maram. Panjenengan yang punya Bulughul Maram bisa dibuka, terjemahannya juga bisa itu. Kalau tidak bisa baca bahasa Arabnya, bisa dibaca terjemahannya Bulughul Maram. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, walahu syawahidu minha hadithu Ibni Abbas Inda Abi Dawud. Hadis yang kita baca pertama tadi itu memiliki penguat-penguat. Di antaranya yang menguatkan hadis Ibnu Abbas. Lah, dikeluarkan oleh Abu Dawud. Wa majmu'uha yaqtadi annahu haditsun hasan. Kalau dikumpulkan hadis ini lemah tadi dikumpulkan yaqtadi, akhirnya apa?
menguat menjadi hadis yang hasan. Makanya ini pendapatnya mayoritas ulama, Pak. Ulama dunia niku kebanyakan menganjurkan kalau setelah berdoa itu diusap wajahnya. Masa ulama hampir seluruh dunia nggak punya dalil? Nggak mungkin. Ulama kok fatwa nggak pakai dalil itu nggak mungkin. Itu nggak masuk akal. Itu nggak mungkin dan tidak masuk akal. Makanya kita usap wajah kita setelah berdoa. Untuk apa? Untuk apa? Untuk mencari barokah dari tangan kita. Karena tangan kita itu sebelumnya kita gunakan untuk berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Diangkat seperti ini. Sehingga ini mengandung barokah. Barokah itu apa? Subutul khair. Tetapnya kebaikan pada sesuatu itu. Makanya Nabi memerintahkan untuk apa? Mengusapnya. Maka disebutkan oleh As-Sun'ani, Imam Sun'ani dalam Subulus Salam. Subulus Salam itu Syarah Bulughul Maram, penjelasan Bulughul Maram. Salah satu hikmahnya untuk mengambil barokah daripada usapan tersebut. Bisa dipahami ya? Jadi setelah selesai berdoa apa? Diusapkan ke wajah. Tangan kita diusapkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sejak kecil dulu kan kita yang ngajari bapak-bapak kita, mbah-mbah kita, diajari oleh guru-guru kampung kita kan juga begitu kalau berdoa. Alhamdulillah. Semuanya itu ilmiah, Pak. Enggak ada yang tidak ilmiah. Semuanya bisa dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Ilmu seperti ini.